Nabi Isa alaihissalam itu belum meninggal dunia. Dikatakan seseorang itu meninggal dunia jika ruhnya dicabut di atas bumi ini dan jasadnya dikebumikan di atas bumi. Akan tetapi dalam iman kami, Isa ibnu Maryam itu diangkat beserta dengan jasadnya. Dia hidup, tapi kehidupan dia tidak seperti kehidupan kita manusia. Kehidupan dia bukan di bumi ini. Di mana kehidupan dia? Di dalam perlindungannya Allah, di tempat yang dikehendaki Allah. Dan kami tidak diberikan informasi secara detail bagaimana kehidupan dari Nabi Isa alaihissalam saat ini. Yang pastinya dalam iman kami, Nabi Isa alaihissalam belum meninggal dunia. Oke, gantian. Baru saya sadar, itulah untungnya kita sharing kan. Rupanya saya kira ada Isa itu meninggal, tapi di abang bahwasanya itu tidak meninggal. Tapi kita di Indonesia yang kami minoritas, abang mayoritas, itu protes lah apa itu yang buat kalender itu udah penghinaan banget itu. Kok ada hari wafat bulan April? Tolong protes hapus dulu kalau berani. Sudah, kita liburan pula kita semua diakuin. Tahun lalu sudah, tahun lalu kan udah diterbitkan itu. Bahwasanya tahun ini tidak dibuat lagi Isa tapi Yesus. Udah. Bukan itu. Tanggal itu dihilangkan. Jangan pula ada mati. Berarti kan Anda meyakini Anda pula liburan kerja gitu. Sudah Dinda, kemarin sudah diajukan ke pemerintah. Bahkan dari teman-teman Kristen sendiri yang mengajukan kepada pemerintah supaya wafat Isa Al-Masih itu dirubah menjadi wafat Yesus. Kan sudah terbit. Kalau bagi saya itu kalau bagi saya nggak terlalu penting itu. Yang namanya wafat Isa Al-Masih dia apa itu? Kenapa abang nggak protes? Misalnya gini, biar kita kerja lah kan itu hari normal, bukan hari libur gitu. Kalau memang berarti kan abangnya telah dihina gitu loh. Iya sudah, dari kemarin itu kita sudah perjuangkan itu. Dan memang alhamdulillah udah jatuh dia kan. Tanggung-tanggung diskusinya Kristen ini. Enggak diturunkan bang, jatuh sendiri dia. Syukron ya Bang Musafir, barakallahu fikum. Makasih banyak Bang Safir. Ya akhirnya ya insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan coba ya menghapus tato si gondrong yang nggak bercelana ya. Dimana di sebelah di paha dia itu tertuliskan tato RT di atas segala RT. Dong, cair dong, Bang Musafir dong. Siap-siaplah kau, nanti kita hapuskan tatomu itu ya, tato RT di atas segala RT itu pakai laser, nggak apa-apa lah. Cuman saranku dong, daripada kau menghapuskan tato dong, ya, daripada kau menghapus tato dong, gimana kalau uangnya kita gunakan untuk belikan jubah dan juga celana dalam dong? Ya kan penting bercelana dulu lah kau, biar bisa kubonceng kau naik kereta. Kalau kau nggak bercelana kan harus naik mobil, aku pinjam mobil orang. Merajuk. Gak malu kau rupanya nanti, ku boyong-boyong kau, ku bawa kau nggak bercelana, nggak malu. Udah suka kau lah kalau kau lebih pilih hapus tato. Kenapa rupanya? Kau pingin kali ngapus tatonya? Malu? Cair dong, Bang Basri dong. Saranku gitu sih, beli jubahmu dulu lah sama kolormu kan. Ya, baru nanti kita pergi ke tukang hapus tato. Kau pun pula, apa pula kau pikir hebat kali bikin tato RT di atas segala RT? Nggak ada keren itu. Ya udahlah nanti ku kabarin kau ya, itu mahal itu loh. Biaya hapus tato itu hitungan senti itu di tukang hapus tato tuh pakai laser tuh dong. Oh jutaan lah. Nah nuntut lagi kok kan. Kayak mana kapan aku pulang ke rumah bapakku, duduk sebelah kanan bapakku, nuntut lagi kok kan. Kalau itu bukan tanggung nek kan Abang Naga, tamunya Bang Naga. Kalau itu bukan tanggung biayanya itu dong. Untuk ongkos kau pulang ke rumah bapakmu itu. Duduk di sebelah kanan bapakmu. Kau pun rindu sama bapakmu, kau tanya, kau ngapain kalau rindu sama bapakmu, jumpa bapakmu ngapain kau dong? Duduk di sebelah kanan bapakku. Nah ketika kau duduk di sebelah kanan bapakmu, kau ngapain? Minum kau nggak kau? Makan nggak kau? Duduk di sebelah kanan bapakku. Berpelukan nggak kau sama bapakmu? Kau cium nggak bapakku? Enggak. Duduk di sebelah kanan bapakku. Berdiri nggak kau waktu itu? Berdiri nggak kau? Berjalan nggak kau waktu itu? Enggak. Duduk di sebelah kanan bapakku. Cuman duduk aja kau di sebelah kanan bapakmu. Ngapain?
Mahal-mahal diapain ongkosmu, cuma duduk di sebelah kanan bapakmu, duduk. Yaudah nanti aku kabarin sama kamu ya. Oke? Oke. Aduh, turun lagi dia kan. Ditetep layarnya teman-teman, ditetep layarnya. Kita pun nggak tahu ya kenapa jatuh dia tadi ya. Teman tadi, Oten tadi kenapa jatuh kita nggak tahu. Udah 2 kali gitu on cam gantung jatuh. Kita nggak ada turunkan teman-teman. Ya, assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun Dewa baru bangkit Bang Faruk. Manasin dulu setengah jam aja. Izin Bang Le, tadi saya pencet mute kena out dia. Maaf. Jadi saya udah masuk lagi. Makasih. Minta Kepencet di mute, follow itu ya, bukan sengaja. Iwan Pila ya. Baik, minta di follow Iwan Pila. Siap. Akun Dewa ini Lanjut, yang Bang. ini Lanjut, baru Bang. bangkit, baru Ya, silakan. bangkit. Ya silakan. Silakan lanjutkan narasimu tadi Le, silakan. Ya itu tadi kan saya bilang, saya pun udah dapat ilmu juga bahwasanya memang rupanya teman-teman muslim bahwasanya Nabi Isa nggak wafatkan, padahal kami wafatkan. Tapi saya sambungkan dengan yang Al-Maidah yang pernah saya baca 17, saya kira salah tapi abang benarin. Cuman itu tadi pemikiran kami agak mirip, memang lahir diwafatkan baru bangkit. Cuman abang bilang belum bangkit. Sementara kita di Indonesia itu ada hari Belum wafat dia belum meninggal. Bukan. Belum meninggal. Bukan. Saya nggak Betul, bilang kalau di belum abang bangkit, belum betul. meninggal. Iya, belum meninggal di abang. Tapi kok kalender kita nasional ini ada, ini kenapa nggak dihapus aja di hari kerja gitu bang? Bukan perkara yang namanya Yesus. Saya pun nggak setuju sih karena yang benar udah aja lah. Itu nggak terlalu pengaruh. Dari tahun lalu Terus kita gimana? sudah ajukan ke pemerintah. Bahkan teman-teman Kristen itu yang mengajukan itu. Makanya Bukan, tidak muncul itu lagi kalender itu dikatakan Itu- wafat Isa Al-Masih, tapi Yesus. Oh Yesus ya, tapi masih Salma saya lihat. Lihatlah kalender tahun 2025 Oh, iya, iya. Dinda. Oh iya. Oh berarti kan ada bedanya memang itu ya, tadi. Memang saya tahu kalau teman-teman Muslim kan karena itu dia dianggap Nabi yang paling suci, dan malah kalau saya nggak salah mungkin berita tentang Isa lebih banyak beritanya di Al-Quran dibanding Muhammad sendiri, betul nggak bang? Iya betul. Saking itu tadi. Jadi pun saya udah tambah pengalaman. Cuman kan saya bisa bertanya kan, misalnya itu beliau tuh 70% ada di Al-Quran, tapi Nabi Muhammad sendiri masih sekitar 30. Kenapa nggak lebih ini kan ke Nabi yang lebih, ya beliau pun datang bukan lahir seperti Muhammad kan gitu, tapi lahir karena keajaiban seperti yang di abang yakin. Itu kenapa kira-kira faktornya kok jadi ke Muhammadnya? Kenapa nggak dipakai semuanya tapi lebih dominan ini, lebih ada plusnya gitu? Saya mutkan langsung. Lanjut abang jawab. Oke. Yang pertama, itulah salah satu buktinya benarnya Al-Quran datangnya dari Allah, bukan dikarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kalaulah Nabi Muhammad SAW itu mengarang dan dia tidak amanah, contoh aku yang membuat kitab, mungkin isi kitab itu kuceritakan tentang aku, istriku, anakku, opungku, namboruku, kan gitu. Supaya aku terkenal gitu. Tentang aku aja aku ceritakan. Tapi Rasulullah SAW itu adalah orang yang amanah. Dia ada sidik. Benerlah kata Allah di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, di mana dikatakan dia membacakan ayat-ayat Allah itu Al-Quran kepada orang pada masa itu. Ya, itu bukti kebenaran Al-Quran itu datangnya dari Allah, karena dia tidak mendominan isi kitab itu sendiri. Yang kedua, kenapa tidak nama Nabi saja lebih banyak di situ ketimbang dari nama Nabi sebelumnya? Ingat saudaraku, Dinda Harotas ya, ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabinya masih hidup di tengah-tengah umat pada saat itu. Buat apa Allah menyampaikan tentang Nabi? Nabimu ini sunat. Ya, wahai Muhammad, sunatlah kamu. Sementara orang-orang pada saat itu sudah tahu Nabi Muhammad SAW sudah dalam kondisi sunat. Gak mungkin lagi ayat turun cerita tentang Nabi. Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya ketika dia masih dalam kandungan ibunya. Gak perlu lagi Allah turunkan wahyu seperti itu. Allah gak turunkan pun orang sudah tahu pada saat itu.
Nabi kalian Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa istri dan memiliki 7 anak. Anak yang pertama bernama Qasim, anak yang kedua bernama Ibrahim. Gak mungkin diturunkan lagu wahyu seperti itu tentang Nabi. Sementara ketika Qasim lahir dan meninggal dunia, ya umat pada saat itu dan Nabi pada saat itu berada di tengah-tengah umat. Perlu juga dikatakan, wahai Nabi Muhammad SAW, perintahkanlah secara literal, ya perintahkanlah kepada umatmu untuk bersunat. Kan gak perlu juga ayat itu diturunkan. Kenapa? Karena ketika bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Nabi dan juga Rasul, orang-orang pada saat itu sudah menjadikan bersunat itu sebagai tradisi bagi mereka. Sementara dalil dalam Al-Quran itu yang jadi pegangan untuk Bang Farouk pribadi. Apa kata Allah? Ku beritakan kepadamu berita tentang orang-orang yang hidup di masa lampau, sementara kamu tidak hidup di antara mereka. Kenapa Allah menyampaikan kepada Nabi kisah tentang Musa? Karena pada waktu kejadian Nabi Muhammad SAW beserta umat tidak ada di tengah-tengah Musa. Kenapa Allah memberitakan kejadian tentang Ibrahim, tentang Ismail, tentang Ishak, tentang Zakaria, tentang Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW? Karena pada saat kejadian itu Nabi Muhammad SAW beserta umat pada saat itu tidak hidup di tengah-tengah mereka. Hal itulah yang diberitakan oleh Allah yang termuat di dalam Al-Quran. Sementara ketika menyangkut tentang Nabi Muhammad SAW, ya itu terikat hanya dalam ranah hukum. Hukum sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW itu apa? Itu yang disampaikan, dan hukum itu diperkuat lagi dengan cara. Nah, ini dalil juga di dalam Al-Jumu'ah ayat 3 ayat 2, di mana di situ Nabi Muhammad SAW mendapatkan legitimasi ketika dia menyampaikan pengajaran kepada manusia, atau disebut dengan sunnah atau hikmah. Contoh tentang ketika Allah menyampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya perihal tentang berwudu sebelum sholat. Nabi kami mencontohkannya. Ini masuk ke dalam ranah hukum kan? Bagaimana cara sholat? Nah, bagaimana cara berzakat? Bagaimana cara ini, cara itu, menyangkut tentang hukum. Ayat itulah yang turun ke dalam Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan sunnatullah, hukum-hukumnya Allah kepada orang pada masa itu, dicatat oleh orang pada masa itu, lalu disampaikan kepada orang-orang berikutnya, dan sampai kepada kami, dan sampai kepada umat pada akhir zaman nanti. Berbanding terbalik dengan Bible kalian, Dinda. Ketika dalam Lukas ya, dalam Markus ya, dalam kitab Lukas ya, dalam kitab Lukas 2 ya, Lukas 3 nomor 21, ketika dikisahkan Yesus itu bersunat, hukum apa yang disampaikan? Sementara umat Kristen sendiri tidak bersunat. Ketika di dalam kitab Imamat dan di kitab Yesaya disampaikan tentang keharaman B2, untuk apa disampaikan? Sementara umat Kristen sendiri boleh makan daging B2. Ketika Yesus dikisahkan dalam Matius 26 nomor 39 berdoa dalam keadaan sujud, untuk apa diceritakan di situ? Sementara umat Kristen beribadah jingkrak-jingkrak. Di dalam Markus 12 nomor 29, untuk apa Yesus menyampaikan kepada Bani Israel, Shema Israel, tertulis dalam kitab kalian bahwa saya Tuhan Allah kita itu Esa. Untuk apa ditulis di situ? Sementara dalam iman kalian Tuhan itu Tritunggal. Untuk apa dikatakan Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 17 sampai 8, jangan kamu menyangka aku datang untuk menghapus hukum Torah. Aku datang untuk menyempurnakannya. Lebih baik satu iota dari hukum Torah itu tidak akan terbatalkan sebelum langit dan bumi ini hancur. Sementara dalam Efesus 2 nomor 15 hukum Taurat dibatalkan, dan saat ini pun kalian tidak hidup di bawah hukum Taurat. Untuk apa itu dikisahkan oleh Yesus dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18? Jadi dengan kata lain, kalau bisa aku mengambil simpul, ya Adinda ya, untuk apa Bibelmu sementara imanmu dan juga amalanmu kontradiksi dengan Bibelmu? Percuma Yesus itu diceritakan dalam perjanjian baru dari kitab Matius sampai dengan kitab Wahyu. Yesus itu begini, Yesus itu begitu, Yesus ini begini, Yesus itu begitu. Sementara kalian gini gitu nggak cocok sama Yesus.
Iman dan amal perbuatan kalian nggak cocok sama Yesus. Dalam Matius 11 nomor 25, Yesus itu bertuhan. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalian bacanya Yesus yang jadi Tuhan. Jadi seakan-akan seluruh kisah para nabi dan seluruh kisah Yesus dalam perjanjian baru itu nggak ada gunanya, sia-sia. Karena apa? Karena iman dan juga amalanmu tidak selaras dengan Bible-mu. Gantian. Silakan Dinda, silakan. Kusapa dulu nih ya, saudaraku nih ya, Bang apa ini, Bang Almantik, Bang Daman ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin semuanya, Bang Dewa, Minal faizin. Bang Naga, Bang Faruk, lanjutkan. Siap. Siapa Bang Dewa nggak aku tegur itu? Silakan Dinda Harota, silakan ditanggapi, silakan. Oke Bang, makasih banyak. Makasih Bang tadi, makin tambah ilmu saya. Dalam artian Abang jelaskan, saya kira lebih menguasai Bible kami, karena mungkin banyak membaca. Saya sendiri sebagai umat, nggak terlalu seperti teman-teman, harus bisa lafal ayat kan gitu. Jadi yang Abang bilang itu betul adanya kan, tapi kalau saya lihat mungkin pasti benar, nggak mungkin Abang ngomong saya sudah kadang saya nggak hafal banget. Terus begini, tadi Abang bilang Al-Quran itu telah sempurna menjelaskan, kan gitu ya? Sempurna dan menjelaskan ya? Iya kan? Ya Bang? Coba baru. Tidak, saya tidak bilang Al-Quran sempurna menjelaskan. Kan saya udah rincikan tadi, ya kenapa kisah tentang Nabi itu tidak termuat ataupun nama Nabi sedikit kali disebut dari Nabi-Nabi terdahulu. Kan saya sampaikan alasannya tadi. Karena ya Al-Quran itu menyampaikan hikmah atas apa? Atas kejadian dari orang-orang terdahulu. Contoh cerita tentang kisah Musa. Allah memerintahkan ambil hikmah dari kisahnya Musa, ambil hikmah dari kisahnya Lut, ambil hikmah dari kisahnya ini, gitu loh. Jadi kita berarti bukan wahyu dong. Bagi apa? Berarti bukan wahyu dong. Berarti ambil contek-contek atau comot-comot dari wahyu gini. Dikatakan wahyu, ya wahyu itu adalah kabar dari Allah. Dikatakan wahyu. Tapi mirip Dengar dulu, ya, lanjut. Dengar dulu. Dikatakan wahyu itu adalah perkataan Allah atas sebuah informasi yang disampaikan oleh Rabbul Alamin, wahyu. Tapi kalau perkataanku yang kutuliskan dalam secara kertas, kukirimkan kepada lain, itu namanya surat. Perkataanku yang kuketik dalam komputer, kukirim melalui email, itu namanya apa? Apa namanya itu? Kayak lagu Jamber itu. Apa? Email atau apa namanya? Inbox. Itulah itu. Hah? Inbox atau? Entahlah, apa itu? Surel lah, surat email, surel. Nah, Surel. Memo kalau Jadi, Memo boleh. iya. Telegram. Allah ini kan sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan Betul. Allah juga menghendaki kejadian tentang Musa. Apa yang terjadi terhadap Lut? Apa yang terjadi terhadap Nabi terdahulu? Allah langsunglah yang menceritakan kepada Nabi. Contoh, ketika Allah mengisahkan tentang Nabi Lut alaihissalam. Kenapa kota Sodom pada saat itu diangkat, dibanting, dan sampai detik ini masih ada tertinggal itu kota Sodom, di mana ketika orang melewati kota Sodom itu tercium bau bangkai di situ. Kenapa Allah lakukan itu? Karena mereka melakukan perbuatan keji. Mereka mendatangi laki-laki sesama laki-laki. Apa hikmah yang kita ambil di situ? Dosa. Jangan lagi kamu lakukan perbuatan itu. Kalau kau lakukan perbuatan itu, maka nanti azab sebagaimana azab yang ditimpakan kepada orang-orang Sodom akan kau rasakan. Ketika Allah juga menyampaikan, ya azab yang diberikan kepada Nabi yang curang dalam menimbang, siapa ini? Syuaib ya, kepada Nabi Syuaib, ya. Yang curang dalam menimbang, Allah sampaikan jangan kau curang dalam menimbang. Nanti nasib kau seperti nasibnya umat Nabi Syuaib. Gitu loh, akan ada azab kepadamu. Lalu Allah menceritakan juga kisah tentang Fir'aun. Ketika kau jadi pemimpin, jangan kau seperti Fir'aun dan juga Namruz yang berbuat semena-mena, bahkan melampaui batas dengan menyatakan dirinya Tuhan. Nanti nasib kau bisa lebih parah daripada Fir'aun dan juga Namruz. Itu loh, maka dikisahkan Allah, disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW supaya kami bisa mengambil pelajaran. Nah, itu maksudnya tadi lah ya. Tidak aku mengatakan menyempurnakan kisah-kisah terdahulu. Aku tidak ada berkata begitu tadi tentang Al-Quran. Silakan. Berarti
di sini waktu sekian ratus sebelum datang Al-Quran itu kan masih nama Yesus. Tapi setelah datang beliau menerima wahyu dari Tuhan di Gua Hiro, wahyu itu berupa Al-Quran kan Bang. Terus ditulislah para sahabat atau apa namanya berupa hadis. Nah, cuma saya tanyakan, kalau di Alkitab itu jelas historis daripada mulai dia ada firman, baru malaikat, baru menemui Maria, lahir di zaman kerajaan mana, ada semua, di kota mana ada, terus di mana lahir, sampai berita sukacita. Yang saya tanyakan, kalaulah seperti yang Abang bilang, itu kami Yesus, Anda Isa. Saya mau tanya, Isa yang kalian iman itu lahir di kota mana, zaman kerajaan mana waktu itu? Supaya kan jauh banget nih. Yang namanya Yesus lahir di Bethlehem, Palestina sekarang lah. Tapi Abang Isa itu di daerah mana itu lahirnya? Apakah di Mekah atau di Afrika? Mohon dijelaskan Bang. Oke. Pertanyaanmu itu bagus, Dinda. Tapi ada pertanyaan yang lebih bagus lagi daripada itu. Daripada kita membahas di mana tempat lahirnya, coba kita kaji. Apakah Yesus itu benar-benar pernah dilahirkan? Atau apakah Isa ibnu Maryam benar-benar pernah dilahirkan? Itu dulu kita kaji. Itu hal yang lebih penting gitu loh. Benarkah pernah dilahirkan? Karena apa? Ketika kehamilan Maria, ketika Maria dan juga Maryam hamil, ya, mereka itu punya masalah atau yang disebut dengan fitnah. Apa fitnah mereka? Mereka itu hamil tanpa seorang suami. Mereka itu ketika hamil tanpa seorang suami, mereka hidup di tengah-tengah Yahudi. Dan mereka hidup di bawah hukum Yahudi. Di mana berdasarkan Ulangan 22, ya, di situ tertuang tentang hukum nikah atau hukum kawinnya Yahudi. Dan hukum rajam bagi pezina. Orang-orang pada saat itu pasti beranggapan, baik Maria maupun Maryam ketika dia hamil, berarti dia telah berzina. Karena dia tanpa seorang suami. Nah, karena dia hamil tanpa seorang suami, harusnya dia dirajam, dilempar batu sampai meninggoy. Jika dia sudah dilempar batu sampai meninggoy, maka nggak sempat anaknya lahir. Ketika anaknya nggak sempat lahir, berarti Yesus maupun Isa itu tak sempat dilahirkan. Maka kita kaji dulu nih. Menurut Biblemu, bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami bebas dari hukum rajamnya Yahudi? Menurut Al-Quran, bagaimana Maryam yang hidup di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, bebas dari hukum rajamnya Yahudi? Kalau menurut Al-Quran, Al-Quran bisa menjelaskan secara gamblang. Jelas sekali Al-Quran menjelaskan bagaimana Maryam itu terbebas dari hukum rajam Yahudi. Dimulai dari ayat 24 surah Maryam. Ketika dia mendapat kabar tentang kehamilannya, dia pergi ke tempat yang jauh. Melarikan diri dia, ditinggalkannya kaumnya. Saking jauhnya tempat itu, Allah tak menyebutkan di dalam Al-Quran di mana tempat itu. Berarti bohong. Tunggu dulu Dija. Tunggu dulu Saya yakin ya. Tunggu dulu, nanti kita kaji ya. Begitu Maryam dapat kabar tentang kehamilannya, dia pergi ke tempat yang jauh. Bahasa Medan bilang dia sporing supaya dia jangan dirajam oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Sampai dia di tempat yang jauh itu tadi, melahirkanlah dia. Nah, di ayat 29-nya diperintahkan dia untuk kembali kepada kaumnya. Lalu dia berkata, bagaimana aku bisa kembali ke sana? Bagaimana jika mereka bertanya tentang anak ini? Apa kata malaikat kepada dia? Ketika mereka nanti bertanya kepada anakmu, katakan kau sedang berpuasa, karena memang syariat pada saat itu orang berpuasa itu gak boleh ngomong. Tunjuklah kepada anakmu. Patuh Maryam akan hal itu, dia pergi kepada kaumnya. Sampai dia bergerbang kaumnya, ketika kaumnya bertanya, wahai Maryam, saudaranya Harun, sesungguhnya kamu itu keluarga yang terpandang. Bagaimana bisa kau melakukan perbuatan keji ini? Lalu Maryam itu menunjuk kepada anaknya. Terjadi mukjizat pada saat itu yang membuat orang Yahudi tunduk ketakutan. Karena apa? Isa ibnu Maryam bisa berbicara dalam buayan. Ketika Isa ibnu Maryam berkata dalam ayat 30-34, qala inni abadullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Maryam menunjuk ke anaknya.
Nih, tanya sama anakku, apa kata orang itu? Bagaimana kami bisa berbicara kepada anak yang dalam buayan? Bagaimana? Lalu Isa pada saat itu berbicara. Terjadi mujizat. Apa kata Isa ibnu Maryam? Qala inni abdullah. Aku ini adalah hamba Allah. Syukran marizalaf. Padaku akan diturunkan kitab, yaitu Injil, dan aku akan menjadi seorang nabi. Aku adalah orang yang mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Lalu di ayat berikutnya dia katakan, semoga Allah memberikan keberkahan kepadaku di hari aku dilahirkan, di hari aku akan dimatikan, dan di hari aku akan dibangkitkan. Orang-orang rahib Yahudi pada saat itu terkejut. Karena apa? Kisah ini terulang dari cerita Israeliat mereka, di mana dari golongan orang-orang Yahudi, ya rahib-rahib Yahudi, ya orang-orang solehnya Yahudi, kisah ini pernah terjadi kepada Juraij. Di mana berapa ratus tahun yang lalu ada orang soleh dari Yahudi, dia difitnah juga telah melakukan perzinahan kepada seorang pelucir. Ketika anak itu lahir, ya ketika pelucir ini lahir, anak pelucir ini lahir, dia katakan yang telah menghamili itu adalah Juraij. Lalu Juraij berdoa kepada Tuhannya supaya diselamatkan dari fitnah itu. Dapat petunjuk, Juraij berkata di depan orang-orang Yahudi. Waktu itu Juraij mau dirajam karena dituding dia memperkaos pelucir itu tadi. Juraij berkata, tanyakan kepada anak yang baru lahir ini, siapa yang telah menzinoi ibu kandungnya? Anak itu ngomong, yang telah menzinoi ibu kandungku adalah penggembala domba di padang rumput. Sejak saat itu, nama Juraij itu adalah nama yang besar bagi kalangan rahib-rahib Yahudi dan orang-orang soleh di golongan Yahudi. Bahkan mereka minta kisah ini tertulis, ya. Kisah ini tertulis dalam kisah Israeliat. Kalau lagi baca mau kitabnya, ya pada saat itu orang itu menginginkan dibangunkanlah sebuah tempat ibadah yang dari emas untuk menggantikan tempat ibadah yang dihancurkan oleh Juraij, oleh orang Yahudi terhadap Juraij. Sekarang aku sudah menjelaskan kepadamu Dinda, bagaimana caranya Maryam yang hidup di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, hamil tanpa seorang suami, bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Sebelum kita ceritakan, kita tahu di mana tempat kelahirannya Yesus maupun Isa, coba kau jelaskan kepadaku, berdasarkan penjelasan Bible-mu, bagaimana Maria yang hidup di tengah-tengah Yahudi, di bawah hukum Yahudi, bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Silakan. Oke Bang, tadi saya mau hubungkan dengan yang di Bible, cuman saya belum bisa kena dengan abang bilang di situ dia hamil, dibuat apa? Entah mungkin malaikat bersih abang nih dengan kami, berarti dia pergi, kita nggak tahu di mana, nggak bentuk lokasi di mana. Saya mau tanya, berarti dia dari daerah mana loncat gitu, atau mungkin kabur dari daerah mana? Itu penting. Kalau memang abang nggak bisa tunjukkan lahir Isa itu dilahir di kota mana, tapi berarti Maryamnya itu pergi dari kota mana gitu kan bisa ketahuan, nggak mungkin jauh-jauh amat, nggak ada kok pesawat di situ. Kecepatan dia nggak sampai jauh-jauh amat sebagai perempuan kan. Dinda, berdiskusi itu tidak seperti itu. Sebelum kamu mengoreksi jawabanku, hadirkan dulu pernyataanmu, baru kita komparasi. Bagaimana kau hadirkan dulu kisahnya berdasarkan Bible-mu. Bagaimana lihat di bebas Lukas dari 2 ayat 1 Yahudi berdasarkan penjelasan Bible. Nanti penjelasan Bible dengan penjelasan Quran kita komparasi. Mana yang masuk akal gitu loh Dinda. Ya. Jangan jawabanku atau penjelasanku yang kau kritik dulu. Sementara kamu belum memberikan legalitas atau validasi bagaimana Maria ini bebas dari hukum rajam Yahudi gitu loh Dinda. Silakan. Gini lah, saya bukan mengkritik, kita diskusi. Saya bertanya karena Anda berikan jawaban, saya ingin bertanya karena belum pas. Tapi oke lah. Tolong dijawab dulu. Dijawab dulu. Ya, saya jawab. Bagaimana Saya Yesus jawab. selamat dari hukum rajam? Dijawab dulu. Ini Bang Naga ini walaupun host jangan campur dulu supaya nggak. Bukan dijawab dulu. Kamu ini saya hampir 1.400 orang kan jawab. itu. Jadi coba lihat di Lukas 2 ayat 1. Lihat di Lukas. Lihat di Lukas itu. Kalau abang udah baca. Lukas 2 Ya, ayat apa 9. katanya di dalam Lukas? Tiba-tiba berilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan malaikat Tuhan bersin meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bukan hanya Yahudi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Di kota itu Daud, udah lahir Dinda. Itu kisah Belum. udah lahir dan itu kontradiksi Belum. dengan Lukas 1 nomor Makanya. 31.
Dalam Lukas 1:31, malaikat Gabriel juga datang mengatakan, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau namai dia Dengerin. Yesus. Sementara Kita bicara dalam dulu Lukas Lukas 2 nomor 11 dikatakan lahir Tuhan. Aku nggak mau mengarah ke situ ya tentang kontradiksinya Lukas 1 dengan Lukas 2. Yang saya tanyakan ini, ketika Maria hamil dan dia hidup di tengah-tengah Iya. Yahudi dan berpegang kepada hukum Yahudi, bagaimana dia bebas dari hukum rajamnya Yahudi? Tidak kena, orang namanya juga beliau itu kan udah diurapin. Loh, saya tanyakan berdasarkan Bible-mu sebagaimana penjelasanku terhadap Isa ibnu Maryam dalam Quran. Bagaimana Maria yang hidup di tengah-tengah Yahudi bebas dari hukum rajam Yahudi? Sementara dalam kitab Ulangan 22, kalau Dinda membaca dari ayat 18 sampai dengan nomor 21, di situ dikisahkan jika seorang wanita yang telah bertunangan mendatangi laki-laki lain, lalu dia melakukan perbuatan begitu, maka wanita ini harus diseret, diletakkan di depan rumah ayahnya, dilempar batu sampai meninggoy. Sampai meninggoy. Ini dia udah hamil. Nggak perlu lagi dicari tahu dia berzinoi atau tidak. Udah hamil. Suaminya nggak ada. Mutlak dia berzinoi. Harusnya dia diseret, diletakkan depan pintu rumah ayahnya, dilempari batu sampai meninggoy. Jika memang Yesus itu jadi dilahirkan, jelaskan ke kami bagaimana Maria yang hidup di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, berdasarkan kitab Ulangan 22, bebas dari hukum rajam Yahudi. Bagaimana? Silakan Dinda. Bagaimana saya menjelaskan segitu detail karena saya nggak seperti Anda lebih menguasai. Justru Anda tidak bisa menjawab saya. Itu di mana Isa lahir, kota mana, Loh, kerajaan jadi mana? apa dasarmu diskusi? Berarti dasar diskusi Itu kau tadi. cuma mau membantah aku saja, sementara kau nggak punya ilmu. Kan saya bilang tadi. Cuman modalnya saya ya, tidak berarti kau diskusi Dinda. beda. Kan saya bilang tadi kita kan mau Iyalah. dapat ilmu. Gini loh Dinda, ketika aku memberikan tesis kepada dosenku, ya kan, kalau tesisku ini mau dibantah harus hadirkan dulu antitesisnya. Ini kamu enggak, kamu taunya membantah tanpa menghadirkan antitesis dari tesis yang telah kutunjukkan kepadamu. Mohon maaf, saya bukan membantah. Kan gitu, saya ingin dapat ilmu. Mana tahu yang Anda itu bisa lebih yakin gitu loh. Ini kan abang kan diskusi. Jadi Gini Dinda, saya bilang tadi, jangan kau jadikan, kalau salah pun jangan dinikan gitu. Gini, Ya. jangan kau jadikan pemikiranmu sebagai antitesis untuk membantahku. Karena yang ditakutkan, apa yang hadir dari pemikiranmu dan dikatakan oleh lisanmu berangkat dari hatimu yang penuh dengan kebencian, gitu loh. Supaya diskusi kita ini memang menghasilkan edukasi, silakan kita komparasi. Apa kata Bible tentang bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi? Apa kata Quran tentang bagaimana Maryam bebas dari hukum rajam Yahudi? Kalau berdasarkan Quran sudah kupaparkan. Kalau aku tadi ada menyebutkan yang salah tentang apa dalam Quran, di sini ada 1, 2, 3 saudaraku Muslim. Ini Bang Daman Al-Mataki, ini pun seorang ustadz. Dia akan membantah saya karena memang harus. Ketika kau salah menyampaikan Quran harus langsung aku diingatkan gitu loh. Ini mereka dia mendengarkannya. Berarti data yang kau kasih ke kau itu adalah data yang valid. Sekarang kau jelaskan dulu Dinda. Bagaimana Bible mau menjelaskan Maria yang hidup di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum rajam Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, bebas dari hukum Yahudi, sementara dia hamil tanpa seorang suami. Sementara ketentuan tentang rajam sudah ditentukan dalam Ulangan 22. Silakan jelaskan bagaimana. Jika Bible-mu tak mampu menjelaskan bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami, hidup di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, ya bebas dari hukum rajam Yahudi, Bible nggak mampu menjelaskan, maka jangan salahkan saya. Ketika saya tidak percaya Yesus itu sebenarnya kisah fiktif. Dia ada tokoh yang fiktif. Dia nggak pernah dilahirkan mamanya. Jika memang mamanya benar-benar pernah hamil, karena apa? Seharusnya karena Bible nggak mampu menjelaskan bagaimana dia bebas dari hukum rajam Yahudi. Ketika Maria hamil, dia sudah dilempar batu sampai meninggal. Karena dia sudah dilempar batu sampai meninggal, maka Yesus nggak pernah lahir. Lantas dari mana kisahnya Yesus? Kisahnya ada. Dari mana kisah itu ada? Dari kisahnya Isa ibnu Maryam. Tapi sosoknya nggak pernah ada. Karena apa? Kisah dari Ibnu Maryam ini sudah familiar di tengah para orang-orang Nasoro pada saat itu, yang merupakan pengikut dari Nabi Isa alaihissalam.
Orang itu pun sudah tahu kisah itu. Bisa jadi kisah itu dicontek oleh para penulis Bible, dimuatkan di dalam kitab Lukas, dimuatkan dalam kitab Matius 1, dimuatkan dalam Lukas 2 dan juga Matius 2. Fix ya. Saya bertanya. Jadi nggak perlu lagi kita kaji ya di mana dilahirkan, karena ternyata Yesus nggak pernah dilahirkan. Makanya saya bilang tadi, yang namanya Al-Quran sangat jauh, tidak sama. Abang cocok-cocok. Oh, tidak Yang kedua, menjawab, saya turunkan. Itu kisahnya Tidak ada jawaban itu. beli tadi. Kisah. Udah, turunkan aja. Turunkan aja. Turun aja. Bang, itu. Turunkan. Oke, turunkan aja. Bang. Nggak, tunggu Bang Naga. Ditanya Udah. dulu Bang Naga, ini Bang Dewa atau Le Erik atau Bang Daman, mana tahu mau menanggapi beliau, jangan diturunkan dulu tadi. Iya, saya mau masuk tadi. Keren tuh kalau kita masuk tuh. Bukan, nggak ada jawabannya, berputar-putar. Iya, maksudnya gini loh. Gini loh Bang Naga, di sini kan ada 3 debaters kita. Gitu loh. Sebelum dia diturunkan tadi, supaya kita jangan monolog, ditanyakan dulu ke 3 debaters kita ini. Ada yang mau masuk nggak? Ngapain si beliau ini gitu loh. Jadi kalau masih ada otennya, mau ngomong apapun ke 3 debaters kita ini, kuat dia omongannya gitu loh. Tidak dinyatakan kita monolog. Yaudah silakan Bang Daman, silakan. Ya, dikit. Masalah keilmuan Al-Quran, isi daripada Al-Quran dalam itqan fi Siapa dulu ulumil ya? Quran. Siapa tahu ini hotel ya? Gila. Oh ya, siapa-siapa aja. Gila. Siap. Agama apa? Siap. Agama apa? Muslim, Bang, Muslim. Oh, Muslim di bawah aja. Assalamualaikum. Kita cari Kristen. Waalaikumsalam. Lanjut Daman. Ya, jadi isi daripada Al-Quran itu ada yang namanya sonai, pujian, ada yang isinya itu hukmi, segala hukum, ada juga isi daripada Al-Quran itu khabari. Arti khabari, yaitu Jibril yang menjadi track record daripada segala Rasul, datang kepada Nabi Muhammad, menceritakan kembali cerita yang telah diselewengkan oleh orang-orang terdahulu, dengan niat mengikuti hawa nafsunya. Dari mana kita merujuk? Pertama kita merujuk daripada Al-Baqarah ayat 140. Apa yang dikatakan? Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man ajlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apa kata Allah? Apakah kamu mengira bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub dan keturunannya adalah penganut Yahudi ataupun Nasrani? Allah ingin mengatakan bahwa Muhammad ceritakan kembali hak-hak para rasul yang telah mereka memfitnah di dalam kitab mereka. Maka katakan kepada mereka, wahai orang yang mencatatkan rasul-rasul kami dan kemudian memfitnah rasul-rasul kami dengan narasi yang keji, maka kuturunkan Muhammad untuk memberitakan cerita yang sebenarnya di balik semua cerita yang telah kalian selewengkan. Apakah kalian mengira bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub dan semua keturunannya adalah penganut Yahudi dan Nasrani? Qul, katakan kepada mereka itu, wahai Muhammad, qul antum a'lamuna amillah. Adakah yang lebih mengetahui masa dahulu daripada aku? Ingat, aku menciptakan langit dan bumi. Aku menciptakan segala masa. Aku menciptakan masa lampau. Aku menciptakan masa hadapan. Dan aku menciptakan masa sekarang. Lalu apa yang terjadi di belakang adalah hakku menciptakan segala sesuatu yang sebenarnya. Lalu pertanyaan daripada Oten tadi. Apa yang ditanyakan oleh Oten? Oten mempertanyakan bahwa ini Isa lahirnya di mana? Sekarang gini. Kalau kita sedang berdebat antara Soekarno yang dikatakan sebagai presiden dan berdebat di antara Soekarno yang dikatakan sebagai penjual somai, kita nggak perlu tanya RT-nya siapa. Kita nggak perlu tanya dia lorong mana. Kita nggak perlu tanya itu uak-uak yang jual depan rumah dia, itu nggak perlu kita tanya. Tapi yang kita tanya, kenapa kekuatan daripada diksimu mengatakan Soekarno adalah presiden? Lalu apa kekuatan daripada diksimu mengatakan bahwa Soekarno itu adalah penjual somai? Itu yang harus kita perdebatkan. Seperti dikatakan, kita merujuk lagi contoh. Dalam Al-Maryam ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Kata Allah. Dan ceritakan hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail. Pertanyaan kita. Alasan apa?
Allah ingin memberitahukan dan memerintah Nabi Muhammad dan menegaskan Nabi Muhammad untuk menceritakan kepada mereka kisah Ismail. Bukankah semua orang telah lazim dengan semua cerita Ismail? Bukankah semua orang telah tahu siapa Ismail? Merupakan anak daripada Abraham? Ternyata tidak, saudara-saudara. Akan tetapi di dalam kitab mereka memfitnah para rasul. Apa yang dikatakan? Saat malaikat Tuhan datang kepada Sarah, datang kepada Hagar. Apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian 16:11? Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Lalu apa yang mereka fitnah? Seorang dalam kitab Kejadian 16 ayat 12. Seseorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Dan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Di dalam kitab Midrash Yahudi, di dalam kitab Talmudnya Yahudi, di dalam kitab fatwanya Yahudi mengatakan bahwa Ismail itu pernah ingin membunuh Ishak. Lalu disinilah kita temukan bahwa Al-Quran itu bukan tentang menceritakan orang-orang terdahulu daripada RT-nya, daripada RW-nya, buat KTP di mana, tinggal di daerah mana, tidak. Hanya menceritakan ketika kemudian Allah mengatakan ini Ibrahim, lalu Kristen memahami ini adalah Abraham. Ketika dikatakan ini Ishak, lalu Kristen memahami bahwa inilah Ishak yang diceritakan. Ketika dikatakan Ismail, mereka memahami bahwa itu adalah Ismail yang ada di kitab mereka. Lalu kita meninjau di antara dua kitab ini. Satu kitab menceritakan sosok kriminal, satu Al-Quran menciptakan sosok yang mulia. Dikatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, ceritakan kembali tentang kisah Ismail. Di mana kisah Ismail sesungguhnya ia adalah seseorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Sekarang gini kita berpikir. Satu kitab dinamakan kitab suci. Al-Quran juga dinamakan kitab suci. Isi daripada Al-Quran. Pernahkah di dalam Al-Quran menyebutkan Nabi Lut berzina dengan kedua anaknya? Tidak pernah, saudara. Karena apa? Karena Allah ingin mengangkat derajat Nabi Lut yang telah mereka fitnah di dalam kitab mereka, di mana Lot berzina dengan kedua anaknya. Lalu itulah esensi daripada kemudian datang Al-Quran. Karena esensi daripada datangnya Al-Quran memberitahukan kebenaran yang terjadi di belakang sesuai janji Allah. Aku yang menciptakan masa lampau, masa hadapan, dan masa yang akan kalian hadapi, itu semua ciptaanku. Namun aku paling tahu apa yang kejadian yang terjadi di belakang. Seperti terfitnahnya Maria menikahi Yusuf. Ibaratnya Maria di dalam kitab mereka ingin menceritakan bahwa dia terpergok berzina. Karena pernikahan dia dengan Yusuf terjadi sebelum Yesus lahir. Sekarang pemikiran kita, teman-teman, pemikiran kita, Maria, ya, setelah Yahudi memfitnah mereka, setelah difitnahnya Maria, ya, artinya melahirkan seorang anak haram. Lalu kenapa ada kitab yang menceritakan dia menikah dengan seorang pria sebelum Yesus lahir? Untuk menunjukkan apa? Mengkuatkan kembali fitnahan Yahudi terhadap ibu yang suci, yang mulia itu, yaitu Maria. Tapi Allah mengangkat derajatnya. Tidak kita dapati satu hadis pun, tidak kita dapati satu Al-Quran pun yang mengatakan bahwa Maria bersuami sampai dia meninggal. Menunjukkan apa? Bahwa benar ini kandungan bukan daripada hasil hubungan gelap. Bukan seperti di dalam Bible. Sekarang gini, kalau kita bayangkan di dalam kehidupan kita, ya, ada seseorang nih perempuan lahir dia bunting. Wah, buntingnya kau ya. Nah, anak siapa itu? Tiba-tiba kita dapati dalam buntingnya itu dia nikah. Apa yang kita pikir? Oh, ini yang tanggung jawab. Seperti itu. Ketika fitnah Maria itu muncul, maka Allah mantapkan satu surat yang terkhusus terhadap Maria, yaitu Al-Maryam, di mana Allah menceritakan bahwa Maryam ini tidak pernah tersentuh laki-laki pun sampai kemudian dia meninggal. Lalu kita melihat bagaimana rasul-rasul kita difitnah. Inilah tujuan datang Al-Quran. Tidak perlu memberitahukan KTP-nya di mana, tidak perlu memberitahukan RT-nya di mana, tidak perlu memberitahukan RW-nya di mana. Yang penting ini kisah sebenarnya. Engkau fitnah dia, tenang, Muhammadku mengangkatnya. Engkau fitnah Lutku, Muhammadku akan mengangkatnya. Engkau fitnah Abrahamku, Ibrahim akan diangkat oleh Nabi Muhammad. Engkau fitnah Ismailku, maka di dalam kitabku akan kuangkat derajatnya. Maka kalau kalian ingin berpikir, kenapa kitab gua menyematkan segala sesuatu manusia yang kriminal? Bukankah kitab suci menyebutkan satu sosok yang seharusnya aku tiru daripada segala sikapnya? Sekarang kita meninjau Al-Quran. Ismail seseorang yang sabar, seseorang yang saleh, seseorang yang patuh.
Kita saat membaca maka kita akan meniru. Lut adalah seseorang yang sabar terhadap kaumnya, agar tapi selalu menyuarakan segala pemberitahuan terhadap Tuhannya, agar tapi Allah selamatkan Lut setelah datangnya kedua malaikat terhadap Lut. Itu saat kita membaca Al-Quran. Wah, ternyata kita nggak boleh nyerah. Kita harus seperti membaranya perjuangan Lut yang dikhianati oleh kaumnya, tapi tetap menyuarakan tentang Tuhan. Kita baca dalam Bible. Mari memberi ayah kita anggur agar kemudian kita bisa tidur dengan ayah kita. Apa yang akan kita ambil? Apa yang kita ambil daripada cerita ini? Apa? Untuk menunjukkan apa? Inilah Al-Quran kenapa berada di akhir zaman. Tujuan daripada Al-Quran berada di akhir zaman mengangkat kembali derajat-derajat orang yang mulia yang telah mereka fitnah di dalam kitab-kitab mereka dengan track record ataupun CCTV-nya, yaitu Jibril, di mana Jibril memberitahukan wahyu kepada setiap nabi dan rasul, dan Jibril menyaksikan sendiri kejadian yang sebenarnya di balik kejadian yang telah mereka palsukan. Inilah esensi daripada Al-Quran. Sekian dari saya. Masya Allah, Daman, luar biasa. Ya, jadi terkait para nabi yang dikatakan saudara kita Daman tadi, di mana baginda Nabi itu mengangkat derajat para nabi sebelum beliau diutus, bahwasanya diksi dari cerita sejarah nabi yang dituliskan dalam Bible itu semuanya para nabi itu melakukan perbuatan maksiat. Sangat luar biasa, hinaan, fitnahan, cercaan, makian terhadap nabi-nabi sebelum kedatangan Rasulullah. Maka Rasulullah tadi dikatakan saudara kita Daman mengangkat derajat seluruh para nabi. Jadi terkait dengan kami juga tidak boleh membeda-bedakan, itu juga tertulis dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, sadaqallahul azim, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya, dan kepadanya apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepada mereka, kepadanya. Itu. Jadi kami dilarang, pantang bagi kami untuk membeda-bedakan, baik itu Nabi Muhammad kepada Nabi Isa kami bandingkan, nggak boleh. Nabi Musa juga kami bandingkan dengan Nabi Muhammad, nggak boleh. Nggak ada dibeda-bedakan. Itu larangan bagi Allah terhadap kami. Dan ini patut kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Beda dengan Bible. Beda dengan Bible. Musa dikatakan Daud dikatakan mengambil istri orang untuk dijinahi, ya begitu. Absalom anaknya Daud mengambil gundik ayahnya. Lalu di situ lagi diceritakan Nabi Lut itu ditiduri sama kedua anak gadisnya. Astagfirullahaladzim. Ini sangat luar biasa gitu. Jadi jelas Bang Harotas, bahwasannya penulis-penulis kitab Anda keseluruhan itu adalah daripada manusia-manusia yang membenci ajaran Tuhan. Gitu. Nah, tadi Anda mengatakan di awal tadi, saya sedikit mundur. Itu kan sudah iman kami. Kenapa kalian harus mengusik begitu kan? Nah, jadi ketika kita sebagai manusia hamba, ketika ada perintah Tuhan, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa. Ke seluruh bangsa, artinya siapapun manusia wajib kalian injili. Wajib kalian beritakan berita baik di dalam kitab suci kalian terhadap siapapun, baik itu yang sudah beragama ataupun tidak. Nah, terkait begitu kalian datang kepada kami, lalu kalian menyerahkan Injil itu kepada kami, lalu kami baca, sebagai kami seorang yang pintar, yang cerdas, yang diberikan akal, tentunya kami tidak akan sembarangan menerima kitab suci itu secara sepenuhnya gitu. Artinya apa yang kalian sampaikan tidak mungkin sepenuhnya kami terima. Harus kita uji dulu.
harus kita kaji dulu. Apakah benar Tuhan yang disampaikan oleh seorang misionaris atau penginjil yang datang kepada saya ini, dia memberitakan kepada saya bahwasanya inilah Tuhan yang benar. Kita uji, kita kaji. Loh, ternyata di dalam kitab Anda ini Tuhan Sang Pencipta pernah jadi bayi. Gak mungkin kalau menurut akal saya Tuhan itu pernah jadi bayi, Bang Harotas. Nah, apalagi terus masalah tentang penciptaan alam semesta di kejadian pertama. Kita buka saja dari awal itu, bumi diciptakan kosong, tapi ada roh Allah merayang-layang di atas permukaan air. Nah, sementara bumi kosong, tapi ada air. Bagaimana ceritanya? Ada gelas kosong sama gelas berisi air ini sama beratnya, kan tidak mungkin. Eri, boleh kita Nah, sempat lalu yang kedua, setelah kita belajar di bangku sekolah, kita memahami bahwasanya matahari ini adalah ternyata sumber kehidupan bagi seluruh umat manusia. Jangankan umat manusia, makhluk hidup. Terkhusus kepada makhluk hidup. Matahari ini adalah sumber segalanya bagi kehidupan kita di muka bumi. Nah, ternyata dalam kitab saudara, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan itu diciptakan lebih dahulu, tapi matahari diciptakan belakangan. Ini nggak masuk akal. Sementara kita sudah belajar dengan guru biologi kita bahwasanya ternyata tumbuh-tumbuhan itu setiap harinya butuh dia berfotosintesa dengan bantuan matahari. Nah, ketika ada Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan terlebih dahulu, tapi sumber kehidupannya tidak diciptakan terlebih dahulu, tentu dia akan mati. Dia tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. Nah, itu yang nggak bisa masuk di akal kita, Bang. Boleh Anda memberitakan Injil kepada kami dan kami juga boleh membacanya. Karena Anda sudah boleh nggak lagi azan itu loh? Lagi azan. Oke. Lagi azan itu. udah habis. Oke, kita sapa tamu Jadi dulu. seperti itu Bang Harotas. Silakan. Di bawah udah taping tuh. Oke, Arianto. Assalamualaikum. Islam. Ada yang mau disampaikan? Ya, saya menanyakan, teruskanlah perjuangan orang-orang tersesat. Udah? Udah itu aja Bang, maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Ya sama-sama, kami mau gitu juga. Oli. Udah ya. Turun aja lah. Kalau udah jeda itu turun aja lah. Kita naikkan orang dulu ya. Saya sedikit lagi menyambung. Jadi terkait dengan Anda bertanya di mana kelahiran Isa alaihissalam, kami nggak butuh itu, Bang. Yang intinya Allah menceritakan kepada kami, menjelaskan kepada kami bahwasanya Nabi Isa itu pernah diturunkan oleh Allah, dijadikan utusan oleh Allah, diutus kepada Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan Bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tayri ka hayati tayri fa'anfuhu fi fayakunu tayrum bi iznillah. Itu ada surah Al-Imran 49. Sebagai rasul yang diutus kepada Bani Israel, Matius 15:24, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Jadi kita harus kaji ini Bani Israel mereka hidupnya di mana? Apakah di Papua, apakah di Ternate, apakah di Tapanuli, apakah di kota Medan? Oh, ternyata Bani Israel itu hidupnya di Yerusalem. Yerusalem di manakah dia? Di manakah letaknya Yerusalem itu? Di Jazirah Arab. Tepatnya di mana? Baitul Laham. Menurut pemahaman Kristen dikatakan Bethlehem. Nah, kalau kami membacanya Baitul Laham. Jadi nggak ada perbedaan di situ, Bang. Jadi ada satu oknum yang diceritakan berbeda. Yang satu diceritakan oleh para penjajah, penguasa pada kala itu yang bertentangan dengan ajaran Tuhan, dan yang satu lagi diceritakan dengan orang-orang yang tunduk kepada aturan Tuhan. Jadi manakah yang benar? Manakah yang perlu kita ambil, yang perlu kita pakai dan kita gunakan? Tentu dari ajaran-ajaran yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, sementara kalian seluruhan dari firman Tuhan itu kalian abaikan, kalian hiraukan, serta kalian ingkari.
Tuhan menghendaki orang benar diselamatkan dari kesusahan, orang fasik yang menggantikannya. Tapi kalian terbalik. Orang benar dibunuh, orang fasik diselamatkan. Nah, ini kalian sudah mengingkari. Nah, sementara kami mengaminkan itu, bahwasanya kehendak Tuhan itu tidak akan mungkin satu manusia pun mampu mengingkari firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, Dia menyelamatkan orang benar dan menggantikan orang yang benar tadi di atas tiang salib, ya sudah, kami beriman kepada hal itu. Dan Tuhan mengatakan, Aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Siapapun kita, itulah ajaran Tuhan yang sampai sekarang kita terapkan. Jadi ketika kita melihat kejahatan, tentu suatu kejahatan itu tidak bisa kita terima, Bang. Tidak bisa kita terima. Sama halnya dengan Tuhan. Aku tidak membenarkan orang yang bersalah. Begitu juga kita tidak membenarkan suatu yang jahat. Itu ajaran. Nah, tapi kalian terbalik, membenarkan orang yang bersalah. Itu. Nah, jadi bagaimana kisah Yesus dan Isa tadi? Isa diceritakan dengan orang-orang yang tunduk kepada hukum Tuhan. Yesus diceritakan dengan orang-orang yang mengingkari Tuhan. Coba Anda simak apa? Anda pilih di situ. Yang mana Anda pilih? Bang Rotas. Bang Harotas? Ada dia lagi. Oh, ngambil air wudhu dia. Ngambil air wudhu dia mau sholat zuhur. Oke. Eri, Oi. tepat 2 kali kau sebutkan tadi Buni, kuturunkan itu kena akun. Jadi disingkat aja Buni. Jangan Buni. Jangan langsung akun ini kena akun ini udah ada lagi akunnya Babang Paru. Ya. Oh gitu. Besok yang ada kayak Innalillahi gitu wa inna ilaihi raji'un. Kalau Babang kan disingkat semua ya. Oke? Iya. Jadi saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Bang Naga. Jadi kapan tahlil kita, Bang? Awas kok WA aja aku nanti aku bilang sama Bang Faruk ini udah diinjak innalillahi loh. Udah aku kena marah gara-garamu. Oten kamu naik. Tadi Harotas dari mana, Bang Harotas? Nggak ada lagi. Udah ke laut. Itu dia ingin manusia. Memang kita udah capek yang bukan untuk dia kan, edukasi yang ke bawah ya. Tapi yang dikasih ayat membantah, tidak mau, itu sistem Oten kayak gitu. Jadi edukasi itu sebenarnya ke bawah. Udah dapat ke bawah, makanya aku campakkan ke laut. Udah lama kali tadi. Ya pas, udah pas semua. Oke, dia sukses. Buka MIP. Dia sukses. Agama apa? Buka mic, Bang, bukan MIP. Aduh. Oten aja manusia bisa bilang Yesus. Nggak ada kok komplain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim, wabarakatuh. Muslim. Ada yang mau sampaikan? Tidak Bang, saya mau menyimak aja Bang. Oke, terima kasih. Dibawa aja ya. Izin ya Bang, dibawa aja untuk Kristen ya Bang. Brand, Brahma. Ya halo. Agama apa? Ya halo Bang. Oten, Kristen ya. Oke, ada Kristen. Sebentar ya. Ini ada Kristen, kita iklan dulu 1 menit. Bagi saudaraku yang di bawah, tolong di tap layar yang kencang ya, di tap layar yang kencang. Disampaikan sampai 400k. Ada love orange, dikirim love orange. Dan yang tip-top ini di-share langsung oleh YouTube ya. The Real Pak Rusiani 444, Baluap TV, Ustaz Sugi, dan Almanti ya. Mungkin secara langsung beliau udah ada di sini. Dan berapa YouTube ya, di-share langsung. Jadi dan satu lagi, bagi saudaraku yang muslim, khusus muslim yang ingin membantu Daing Babang Faruk, beliau menjual madu. Harga madu 180 di luar ongkir. Kita melayani hanya untuk Sumatera dan Pulau Jawa, Jabodetabek ya. Dan untuk Sulawesi, Kalimantan kita nggak melayani karena apa? Terlalu mahal. Ya. Jadi untuk saudaraku yang ingin membantu, untuk apa keuntungan beliau? Keuntungannya itu beliau untuk membayar guru TPA, ya, guru TPA, keuntungan madu, dan untuk di tempat beliau ada 500 anak TPA dan guru-guru. 50, salah bilang 50 anak TPA udah dikomplain sama Big Boss. Ini gara-gara seri semua. Ya.
Jadi yang ingin membantu silakan. Oke, Ruby. Oke, dengan Bran dulu. Lanjut Erik. Ya, jadi terkait ini yang di bawah mau beli madu, saya sarankan ya, saya hanya memberikan saran terkhusus pada laki-laki yang belum punya pasangan, jangan beli. Ya, bahaya. Oke, lanjut. Masalah itu bahaya untuk dirimu aja, bahaya, jangan banyak